Dari bacaan kita diambil tema percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Ini pertama kalinya saya jadi sangat bingung dengan sebuah tema. Tapi dalam percakapan di grup pendeta Gereja Lima Masa diputuskan, saya secara pribadi dan beberapa teman memutuskan bahwa sudah harus inilah judul yang tepat. Percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Silakan jemaat menafsirkan apa yang dimaksud dengan judul ini. Kalau Anda tidak mengerti judul ini, Anda kehilangan makna dari pekerjaan Roh Kudus. Percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum peristiwa ini, Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Sehingga ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus dalam motivasi yang bermacam-macam. Ada yang hanya karena persoalan ingin makan roti lagi. Ada juga yang mengikutnya karena hanya ingin melihat mujizat. Ada juga yang mengikutnya karena yang bersangkutan lagi viral, ramai-ramai. Sekarang kesempatan untuk ikut lalu foto-foto. Aku sudah pernah bertemu dengan Yesus. Jangan mati sebelum ke air terjun Podibah. Foto-foto saja hanya untuk pengambilan gambar. Jangan menua tanpa cerita. Begitu saja motivasinya. Kira-kira begitu. Percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Apakah kamu percaya bahwa kamu bekerja sebagai orang percaya? Sekali lagi, apakah kamu percaya bahwa kamu bekerja sebagai orang percaya? Benar-benarkah kamu percaya bahwa kamu itu bekerja sebagai orang percaya? Ataukah kita ini sekelompok orang yang kemudian percaya karena sudah bekerja, atau bekerja karena percaya? Ini dalam sekali maknanya. Percaya itu dalam bahasa Yunani pristeo, yang artinya bahwa aktif. Percaya itu tidak diam. Percaya itu tidak tidur. Percaya itu adalah aktif, berbuat sesuatu. Sekelompok orang mencari roti dengan berbondong-bondong, mungkin menggunakan perahu untuk menyeberang mengikut Yesus. Itu bagian dari bekerja untuk makanan jasmani. Orang melakukan itu. Mereka bekerja hanya untuk perut dan leher mereka. Kasar kalau berkata bahwa hanya untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga secara jasmani, mereka kemudian mengikut Yesus. Yesus berkata, berhenti dengan berbuat seperti itu. Carilah roti hidup. Carilah roti hidup. Nampaknya kelompok orang ini hanya mengikut Yesus. Sekelompok orang ini hanya mengikut Yesus hanya karena menunggu hujan roti. Hanya menunggu hujan roti. Kalau roti tidak ada, maka berakhirlah semuanya. Maka kecewalah mereka. Percaya itu adalah pekerjaan. Sehingga ketika seseorang percaya dan diam saja, maka makin lama dia rasa percayanya makin akan melemah. Dalam Mazmur 77 ayat 12 dan 13, di situ dikisahkan apa sebenarnya alasan seseorang menjadi percaya. Alasan kita menjadi percaya bukan bahwa ketika kita sudah percaya maka kita akan terhindar dari segala bahaya atau tidak ada masalah. Tidak. Kita mencari Tuhan bukan hanya berlindung pada supaya tidak ada masalah dalam hidup ini. Bukan hanya itu yang disebut dengan percaya, bukan hanya untuk itu. Tetapi ikatan kita dalam ikatan percaya itu adalah karena kita mencintai Tuhan. Percaya itu pekerjaan. Percaya itu bukan hanya hati saja.
tetapi aktivitas. Itu yang disebut dengan percaya. Berikutnya, percaya itu sering dihubungkan orang dengan pemuasan hasrat. Pemuasan hasrat. Kalau dia tidak dipuaskan, doanya tidak dijawab sesuai dengan keinginannya, dia rasa percayanya menjadi luntur, rasa percayanya menjadi hilang. Percaya sebagai bekerja, bekerja sebagai percaya. Apakah dalam pekerjaanmu kamu merasakan bahwa Tuhan hadir? Atau ada pekerjaanmu yang sedang kamu kerjakan, kamu merasa bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan? Ada banyak orang yang berpikir begitu, bahwa ada sesuatu yang dia kerjakan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan ini. Ada pekerjaan yang dianggap tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Kalau ada pekerjaan yang sedang kita kerjakan dan kita merasa bahwa pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, berhenti. Karena itu pekerjaan yang akan membawa Anda kepada kebinasaan. Mungkin menghasilkan, memberi uang, memberi banyak hal. Tetapi kalau kamu merasa bahwa rasa-rasanya tak mendebatan di kepala koko, berhenti. Karena kita harus bekerja sebagai orang percaya. Bekerja sebagai orang percaya itu adalah mendasari pekerjaan kita dalam Tuhan. Kalau kita mendasari pekerjaan kita dalam Tuhan, apakah semuanya akan berhasil? Mungkin semuanya tidak berhasil. Tetapi ketika kita mendasari pekerjaan kita dalam Tuhan, maka segala hal yang kita kerjakan akan memberi kepuasan rohani. Bukan berarti bahwa tidak boleh bekerja, kita harus bekerja, tetapi harus berpikir bahwa kita mengerjakan hal-hal yang rohani. Sebab Paulus berkata dalam 2 Tesalonika 3:10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu dalam hubungan dengan kehidupan jasmani. Kalau seorang tidak mau bekerja, tidak perlu dia makan. Karena ketika dia makan, maka dia sedang berdosa, mengingkari tanggung jawabnya sebagai manusia, bahwa seorang manusia harus bertanggung jawab untuk kehidupannya. Percaya sang roti hidup memberi kelegaan. Ayat 30 dan 35 dari bacaan kita ini, dia menyatakan bahwa kalau hari ini kita masih mengikuti Yesus hanya karena menunggu mujizat, maka sungguhnya keiman kita menjadi sangat dangkal. Kalau kita hanya mengikuti Yesus hanya untuk melihat bahwa hal-hal ajaib itu terjadi, maka iman kita menjadi sangat dangkal. Bekerja sebagai orang percaya. Ada suatu kisah. Ada seorang miskin. Pekerjaannya membuat gula merah. Dia bertetangga dengan orang kaya. Pekerjaan orang kaya ini menjual beras. Dan rutin itu, orang miskin ini membeli beras kepada orang kaya. Satu hari, orang kaya ini butuh gula merah. Lalu dia kemudian membeli gula merah orang miskin itu. Pada waktu gula merah itu dibeli, orang kaya ini menimbang gula merah itu, ternyata kurang 3 ons. Orang kaya marah, lalu berkata, sudah miskin, curang lagi. Luar biasa makian yang disampaikan oleh orang kaya kepada orang miskin itu. Terakhir orang miskin kemudian berkata, Tuan, saya minta maaf. Di rumah saya tidak ada timbangan. Sehingga tentu saya tidak sengaja untuk mengurangi 3 ons dari gula merah ini. Lalu, dengan apa kau menimbang? Saya menimbang beras ini saya menimbang gula merah ini dengan beras yang saya beli dari Tuan. Itu berarti bahwa kalau dia sudah seimbang, saya sudah yakin bahwa ini sudah 1 kilo. Artinya sungguhnya yang kurang 3 ons adalah beras orang kaya tadi. Dengan demikian, kita harus memahami sekarang bahwa kita harus bekerja sebagai orang percaya. Dan bagaimana orang percaya bekerja? Jangan menukar waktu Tuhan dengan uang. Jangan menukar keselamatan yang akan datang
dengan hari-hari yang sekarang ini dengan nilai yang bendawi. Pemberian manna dari langit diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut. Hujan manna terjadi, burung puyuh datang, diberikan kepada orang Israel. Kasar kalau dikatakan, sebenarnya tak masandang Tuhan dewata, tapi karena melihat bangsa Israel sangat bersungut-sungut, maka diberikan. Tapi apa kemudian bangsa Israel menjadi puas dengan burung puyuh dan manna yang tidak pernah habis? Tidak. Saya selalu menceritakan cerita ini. Beberapa waktu yang lalu, ada beberapa jemaat sedang membangun diskusi dengan saya dan berkata, kalau nanti semua berhasil jemaat Pak Pendeta, semua akan berubah. Sampai hari ini kita semua berada pada ambang keberhasilan. Nilai apa yang berubah? Hitungan uang merah, hitungan uang biru, hitungan uang 5.000 masih pada standar-standar yang seperti 2011. Lalu apa yang berubah? Berkat manna dari sorga tidak akan merubah hidupmu kalau kamu tidak mengerti tentang pengucapan syukur. Roti dari surga dijatuhkan secara gratis. Tetap bangsa Israel bersungut-sungut. Kenapa? Karena mereka tidak melihat bahwa Tuhan memberkati kehidupan mereka. Demikian juga sebenarnya apa yang kita harus lakukan. Kita harus hidup sebagai orang percaya yang bekerja. Dengan begitu, semua yang kita dapatkan, kita akan syukuri. Orang banyak minta tanda, orang banyak meminta manna, berdoa hanya karena ingin dipuaskan secara hasrat. Mereka merasa bahwa jikalau mereka diberi berkat secara jasmani, mereka itu orang-orang terberkati. Lalu kemudian di dalam keadaan itu mereka melupakan bahwa sungguhnya mereka membutuhkan roti yang kekal. Orang yang tidak percaya selalu gelisah dalam hidupnya. Dikasih manna, dikasih apapun juga, tetap merasa tidak cukup. Orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya selalu merengek minta mujizat. Orang yang tidak percaya selalu merengek minta mujizat. Orang yang tidak percaya selalu atau kurang percaya selalu berpikir bahwa orang lain lebih berkati Tuhan dan dia tidak. Orang yang tidak percaya selalu melihat bahwa segala yang dihadapinya lebih sulit dari apa yang dihadapi orang lain. Orang yang kurang percaya merasa tidak pernah dilepaskan Tuhan bebannya. Orang yang tidak percaya selalu merasa bahwa ukuran kebaikan Tuhan itu adalah ukuran harta dan materi. Dan setiap itu tidak datang kepadanya, dia merasa Tuhan membencinya dan tidak mengasihinya. Sekali lagi, tentu sebagai orang percaya tidak dimaksudkan bahwa kita ini hidup secara rohani menyeluruh, tidak perlu makan tapi hidup, tidak perlu bekerja tetapi mendapat banyak hal. Bukan demikian, tetapi kita harus bekerja, mengatur secara baik bahwa kita ini hidup bukan hanya hidup karena roti jasmani saja. Tapi penting kita memikirkan bahwa ada roti yang lebih prinsip, yaitu roti surgawi. Roti kehidupan sekarang itu memiliki aspek kekinian. Sini saja. Beras itu hari ini saja. Yang besok-besok. Kalau kita sudah menangisi dan meratapi karena beras besok tidak ada, maka kita kehilangan kebahagiaan hari ini. Itu yang merusak kehidupan kita. Jauh banyak waktu tersita berpikir tentang apa yang akan terjadi besok. Lalu kemudian kita kehilangan kebahagiaan di hari ini. Mari kita bekerja sebagai orang percaya. Kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan. Kerjakan dengan sukacita. Percayalah bahwa bekerja bukan untuk menjadi kaya. Bekerja tanggung jawab. Setiap orang yang melakukan pekerjaannya karena berpikir untuk menjadi orang kaya, dia tidak akan menikmati bahwa Tuhan hadir dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati hidupnya. Setiap orang bekerja karena sebuah rencana ingin menjadi kaya, maka dia akan kehilangan makna damai sejahtera dan sukacita. Tapi setiap orang bekerja dengan tekun dan sangat tekun, sebab dia berpikir bahwa saya harus bekerja sebagai tanggung jawab, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan memberkati apa
yang dia kerjakan. Untuk itu, setiap orang yang bekerja karena sebagai orang percaya, maka dia tidak akan menukar manna duniawi dengan roti surgawi. Setiap orang yang bekerja karena percaya tidak akan menukar manna duniawi dengan roti surgawi. Bekerjalah sebagai orang percaya. Dan percaya itu tidak tidur. Percaya juga itu adalah bekerja. Roti adalah bahan perjamuan bersama yang dapat memperdamaikan pertikaian dan perbedaan. Hoti suesti, begitu dalam bahasa Ibrani. Apa makna dari situ? Roti adalah bahan perjamuan yang dapat mendamaikan pertikaian dan perbedaan. Di dalam Kristus sebagai roti hidup ada persekutuan yang menghidupkan. Di dalam persekutuan yang menghidupkan itu kita saling peduli dan saling melayani. Terpuji Kristus. Mencari Tuhan bukan untuk dipuaskan, tetapi sebagai bagian dari wujud kita sedang mencintai atau sangat mencintai Tuhan. Amin.